Melatih fungsi otak dengan kebijaksanaan Kitab Kuno Nusantara dan Al-Quran. Selamat datang di podcast kita kali ini, di mana kita akan menyelami kedalaman kebijaksanaan dari kitab-kitab kuno Nusantara seperti Serat Centini, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Pustaka Weda Sasangka, Sara Samucaya, dan tentunya Al-Quran. Kita akan melihat bagaimana pembelajaran dari sumber-sumber ini tidak hanya memperkaya wawasan kita tetapi juga meningkatkan fungsi kognitif kita, mempersiapkan kita untuk berkontribusi pada kejayaan bangsa. Dan tentu saja, kita akan menambahkan perspektif neurosains untuk memahami perubahan yang terjadi di otak kita selama proses pembelajaran ini. Menyerap kebijaksanaan dari kitab kuno. Kitab-kitab kuno Nusantara, seperti Serat Centini yang syarat dengan ajaran moral dan spiritual, atau Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang mengajarkan tentang meditasi dan kehidupan spiritual, memberikan kita pandangan mendalam tentang budaya dan nilai-nilai luhur. Begitu juga dengan Al-Quran, yang memberikan panduan hidup yang komprehensif dan mendalam. Pembelajaran dari teks-teks ini bukan hanya tentang memahami sejarah dan budaya, tetapi juga tentang mempraktikkan nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari dan merenungkan ajaran-ajaran ini, kita melatih otak kita untuk berpikir lebih kritis, lebih reflektif, dan lebih bijaksana. Stimulus untuk fungsi kognitif. Dari perspektif neurosains, setiap kali kita belajar sesuatu yang baru dan kompleks, kita merangsang berbagai area otak kita. Membaca dan memahami teks-teks kuno ini, misalnya, melibatkan prefrontal cortex, yang bertanggung jawab atas pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Ini adalah latihan yang luar biasa untuk meningkatkan kapasitas otak kita. Manfaat neuroplastisitas. Proses pembelajaran ini juga memicu neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk dan memperkuat koneksi sinaptik baru. Setiap kali kita mempelajari sesuatu yang mendalam, seperti ajaran dari Pustaka Weda Sasangka atau Sara Samucaya, kita mendorong otak kita untuk membangun jaringan saraf baru, meningkatkan daya ingat, dan kemampuan kita untuk mengaitkan konsep-konsep yang berbeda. Pembelajaran spiritual dan emosional. Selain peningkatan fungsi kognitif, pembelajaran dari kitab-kitab ini juga memperkaya kehidupan spiritual dan emosional kita. Neurosains menunjukkan bahwa meditasi dan refleksi spiritual, yang sering digarisbawahi dalam teks-teks ini, dapat mengaktifkan temporoparietal junction (TPJ), area otak yang terkait dengan empati dan pemahaman sosial. Ini membantu kita menjadi lebih empatik dan memahami orang lain dengan lebih baik, yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab. Membangun karakter dan kepemimpinan. Dengan meningkatkan fungsi kognitif dan spiritual kita membentuk diri kita menjadi individu yang lebih baik dan pemimpin yang lebih bijaksana. Pemimpin yang memiliki dasar moral dan etika yang kuat, yang diperoleh dari pembelajaran kitab-kitab kuno dan Al-Quran, akan mampu memimpin dengan integritas dan kebijaksanaan. Ini adalah elemen kunci dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, pengetahuan dan kebijaksanaan yang kita peroleh harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Belajar dari Serat Centini, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Pustaka Weda Sasangka, Sara Samucaya, dan Al-Quran memberi kita panduan praktis tentang bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna dan beretika. Dengan menerapkan ajaran-ajaran ini, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana, membangun hubungan yang lebih kuat, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat kita. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Semoga kita semua terinspirasi untuk terus belajar, bertumbuh, dan berkontribusi bagi kejayaan bangsa kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.